Shalom Bapak Ibu semua. Shalom Bapak Iman. Shalom Ibu Sela. Shalom Bapak Yusak, Bapak Hendrik. Shalom JJ. Shalom. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, sebab hari ini adalah hari yang dikaruniakan Tuhan pada kita semua. Kita diberikan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat. Tubuh yang sehat dan kuat ini mari kita pakai untuk memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan. Kami ada di gereja, beberapa orang saja melaksanakan kebaktian ini. Bapak Ibu ada di rumah, harapannya mengikuti kebaktian ini dengan baik, dengan serius. Saat kami memuji Tuhan, Bapak Ibu juga memuji Tuhan di rumah. Saat kami menyembah Tuhan, Bapak Ibu menyembah Tuhan di rumah. Saat firman Tuhan disampaikan, dengarkanlah firman Tuhan dengan baik. Semua kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau menyenangkan Tuhan, kita mau memuliakan Tuhan, kita mau meninggikan Dia. Haleluya. Puji Tuhan. Sebelum kebaktian ini dimulai, kita akan berdoa, biarlah kiranya kemuliaan Tuhan turun atas kita. Roh Kuduslah yang memimpin kebaktian ini dari awal sampai pada akhirnya. Mari pejamkan matamu. Kita berdoa, nanti Ibu Marcella akan memimpin di dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik. Pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur sebab anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh ada Tuhan, semua karena kemurahan-Mu Bapa. Pagi hari ini Tuhan, kami akan memulaikan ibadah kami. Biarlah Roh Kudus-Mu, Engkau yang beracara di tempat ini, urapan-Mu mengalir Tuhan, sehingga setiap kami yang ada di gereja, bahkan setiap jemaat yang menyaksikan live ini Tuhan, boleh bersama-sama menikmati hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk melayani-Mu pagi hari ini, dan kami buka ibadah kami di pagi hari ini dengan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita nyanyikan lagu Sebab Kau Besar, perbuatannya ajaib. Mari Ibu Sel. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Katakan tiada seperti Engkau. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Tiada seperti Engkau. Mari kita katakan bersama, Ku beri kemuliaan, Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Haleluya.
Tiada seperti Engkau. Haleluya. Mari kita katakan tiada seperti Engkau ya Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Katakan lagi, sebab Kau besar, besar, perbuatanmu ajaib. Haleluya. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Haleluya. Tiada seperti Engkau. Katakan tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Mari angkat suaramu dan engkau menyembah Dia. Haleluya. Engkau Allah yang besar. Engkau Allah yang ditinggikan. Engkau Allah yang dimuliakan. Tiada yang seperti-Mu Bapa. Kami sembah Engkau Yesus. Di hadirat-Mu yang kudus kami menyembah. Haleluya. Dialah malam-malam tak dialah masangkala malam-malam. Oh ya Rama ya Rama ya Rama. Haleluya. Engkau Allah yang besar. Tiada yang sama seperti-Mu Tuhan. Besar Allahku. Mari katakan, nyanyikan besar. Engkau Allah yang besar. Selamanya besar dan ajaib. Haleluya. Tuhanku. Katakan besar Allahku. Besar Allahku. Nyanyikan besar Allahku. Selamanya besar. Haleluya. Tuhanku. Katakan besar Allahku. Haleluya. Besar Allahku. Nyanyikan besar Allahku. Haleluya. Besar. Haleluya. Tuhanku. Katakan layak disembah. Oh, layak disembah. Kau Raja segala raja. Haleluya. Hatiku bernyanyi. Kau besar. Layak disembah. Layak disembah.
Haleluya. Namanya besar dan ajaib. Katakan Tuhanku. Tuhanku. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau Allah kami yang besar. Tidak ada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Engkau layak disembah. Engkau layak ditinggikan. Engkau layak diagungkan, dimuliakan ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kemuliaan-Mu ada bersama kami. Urapan-Mu ada bersama kami Tuhan. Kau menjamah setiap hati dan jiwa kami. Bapak Ibu yang ada di rumah, Roh Kudus memberkati Anda. Roh Kudus menjamah hati dan jiwa. Semua kita dijamah oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya akan membacakan ayat firman Tuhan pada hari ini. Kebenaran firman Tuhan saya beri tema strategi surgawi. Pada hari-hari ini kita melihat hampir seluruh dunia mengalami suatu keadaan yang sulit. Hampir seluruh dunia sedang mencekam disebabkan oleh virus corona atau COVID-19. Pemerintah telah menggunakan banyak cara, banyak strategi untuk melawan virus corona, untuk menghentikan, memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Semua upaya yang dibuat oleh manusia itu baik. Semua cara yang dibuat oleh manusia itu baik. Kita menjaga jarak itu baik. Kita selalu mencuci tangan itu baik. Kita menggunakan masker untuk menutup mulut dan hidung kita itu baik. Mengurangi aktivitas di luar rumah itu juga baik. Cara-cara yang dibuat oleh manusia semua baik. Tetapi jangan lupa bahwa ada cara yang lebih baik. Ada cara yang ajaib yang harus kita ketahui melalui firman Tuhan. Ada strategi yang baik yang disampaikan oleh firman Allah untuk kita lakukan dan kita optimalkan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Saya merenungkan firman Tuhan ini dan saya memberikan tema strategi surga. Mari kita baca di dalam 2 Tawarik pasal 20. Ayat pertama mulai. Setelah itu Bani Moab dan Bani Ammon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meuni. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka ada di Haseson Tamar, yakni En-Gedi.
Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru, dan berkata, "Ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam sorga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabat-Mu itu untuk selama-lamanya? Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagi-Mu tempat kudus untuk nama-Mu. Kata mereka, bila suatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar, atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapan-Mu, karena nama-Mu tinggal di dalam rumah ini, dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yosafat adalah raja Yehuda. Dalam pemerintahannya, pada suatu ketika ia mendapatkan kabar bahwa ada kerajaan yang besar, ada pasukan yang besar, pasukan yang kuat yang hendak menyerang Yehuda. Berita ini membuat Yosafat menjadi takut. Ia tahu secara manusia ia tidak sanggup melawan kerajaan yang hendak memerangi Yehuda. Ia mengalami tekanan psikologis yang begitu hebat. Sebagai raja, ia harus bertanggung jawab terhadap rakyat Yehuda. Hidup dan mati rakyat Yehuda, berlanjut atau tidak berlanjut kerajaan Yehuda, ada di atas pundaknya sebagai raja. Pada waktu keadaan itu semakin mencekam, ia melakukan reaksi yang benar, yaitu datang kepada Tuhan. Ia datang kepada Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda, seluruh rakyat Yehuda, untuk berdoa dan berpuasa. Haleluya. Saya tekankan lagi, berdoa dan berpuasa. Itulah sikap yang diambil oleh Raja Yosafat. Dan seluruh rakyat tunduk pada keputusan itu. Seluruh rakyat menghormati keputusan raja. Para pemuka-pemuka agama menghormati keputusan raja. Mereka memimpin suatu gerakan rohani yang luar biasa dengan berdoa dan berpuasa. Bagaimana isi doanya? Saya bacakan sekali lagi ayat 9. Bila suatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar, atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapan-Mu, karena nama-Mu tinggal di dalam rumah ini, dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Perhatikan, inilah doa dari Raja Yosafat. Tekanan yang datang menimpa mereka tidak membuat mereka putus asa, sebab mereka percaya
ada Tuhan. Ada Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub yang siap menjaga dan memberkati mereka. Ia berkata, kami akan berdiri di dalam rumah Tuhan. Kami akan berdoa dan bersujud kepada Allah. Kami akan terus meminta kepada Tuhan sampai Tuhan menyatakan kemuliaan-Nya bagi kami semua. Luar biasa. Haleluya. Reaksi Yosafat terhadap kondisi yang sedang mereka alami, reaksi yang benar, membuat sorga turun, membuat kuasa Allah mengalir di tengah-tengah umatnya. Tuhan berfirman, perhatikan ayat 15. Camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang berperang melawan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Sis, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Perhatikan kalimat-kalimat ini. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Haleluya, haleluya. Inilah jawaban dari Tuhan. Tuhan menjamin kemenangan bagi Yosafat. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, pada hari-hari ini kita tidak sedang berperang secara fisik. Kita tidak melawan musuh yang kelihatan seperti apa yang dihadapi oleh Yosafat. Tetapi kita sedang berhadapan dengan yang namanya COVID-19, virus corona yang telah membuat bangsa-bangsa mencekam. Negara-negara maju juga dilanda dengan virus ini dan tidak berdaya. Negara-negara yang memiliki teknologi maju juga tidak berdaya. Negara-negara yang memiliki orang-orang pintar, para ilmuwan, para dokter ahli yang hebat-hebat juga tidak berdaya. Begitu banyak kematian terjadi. Saya mau mengajak Bapak Ibu semua, kita tidak sedang melawan yang kelihatan. Kita melawan virus yang kita tidak tahu di mana ia berada. Ia bisa berada di sekitar kita. Ia bisa berada di dalam rumah kita. Ia bisa berada di lingkungan kita. Kita tidak tahu persis di mana ia berada. Tetapi ini sangat membahayakan. Kalau ini dari iblis, kita bisa perangi dengan nama Yesus. Kalau ini perbuatan manusia, kita bisa perangi dengan nama Yesus. Kita punya strategi surga. Kita berdoa, kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan. Inilah strategi yang diajar Tuhan pada kita untuk melawan situasi dan kondisi pada hari-hari ini. Yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana kalau virus ini, kalau situasi kondisi ini datangnya dari Tuhan? Atau kalau saya katakan ini adalah harinya Tuhan, bagaimana reaksinya? Bagaimana reaksi kita? Tetap kita menggunakan strategi sorga. Kita harus menyembah Tuhan. Kita harus berdoa kepada Tuhan dan memuji Tuhan.
Dengan demikian, iman kita tetap kuat. Dengan demikian, kaki kita tetap kuat berdiri tegak di hadapan Allah, menghadapi hari Tuhan yang dahsyat ini. Haleluya. Tuhan mengajar Yosafat untuk memuji Dia. Tuhan mengajar kita untuk memuji Dia. Mari kita memuji Tuhan. Kita bersuka cita. Amsal Salomo berkata, hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Dengan memuji Tuhan, kita akan menarik hadirat Tuhan turun atas hidup kita. Dengan memuji Tuhan, kita akan membuat sorga bergembira. Dengan memuji Tuhan, kita akan membuat malaikat Tuhan berlompat-lompat, bersorak-sorak. Dan kalau kita membuat Tuhan bergembira, kalau kita membuat hati Tuhan senang, kalau kita membuat sorga bergembira, maka kuasa Tuhan akan kita alami. Maka mujizat Tuhan akan kita alami. Ingat, puji-pujian akan membuat kita bersemangat. Puji-pujian akan membuat kita bergembira. Puji-pujian akan membuat kita penuh dengan sukacita. Puji-pujian kepada Allah akan membuat damai sejahtera mengalir melimpah dalam hati dan jiwa kita. Haleluya. Mari Ibu Sela, Bapak Iman main musik. Kita akan memuji Tuhan. Yesus luar biasa. Haleluya. Sorga yang diajarkan kepada Yosafat. Kamu memuji Tuhan saja, maka kamu akan menikmati kemenangan yang besar dari Allah. Ini strategi. Mengapa kita tidak optimalkan? Ini cara yang dari sorga. Mengapa tidak dioptimalkan? Saya mengajak seluruh umat Tuhan yang ada di Indonesia, Jemaat VCS Surabaya, mari optimalkan strategi sorga. Kita sudah mengoptimalkan cara-cara manusia, semua itu baik. Tapi jangan lupa, strategi sorga ini dahsyat dan ajaib. Saya akan bacakan ayat firman Tuhan ini. Ayat 21. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata,
Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat 22. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian di hadapan, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Bani Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Haleluya. Waktu mereka mengangkat pujian bagi Tuhan, Tuhan turun dari sorga, pasukan Tuhan turun dari sorga, mengalahkan musuh. Dan kemenangan besar dinikmati oleh Raja Yosafat dan seluruh Yehuda. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan mengoptimalkan strategi sorga, saya mau beritahukan kepada kita bahwa kita akan mengalami kemenangan. Kemenangan, itulah yang kita harapkan, itulah yang didambakan. Kita menang. Menang. Haleluya. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Nama Yesus diberikan pada kita supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada nama ini, dia mengalami kemenangan dari Tuhan. Inilah strategi sorga. Nama Yesus memberi kemenangan. Mari kita berdiri, kita nyanyikan, dalam nama Yesus ada kemenangan. Haleluya. Tuhan Yesus, haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, Dalam nama Yesus, amin. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ada kemenangan. Ada kemenangan. Sekali lagi katakan ada kemenangan. Haleluya. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus saya menang, saudara menang. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya teringat satu kisah yang dialami oleh Rasul Paulus pada waktu ia ditangkap dalam pelayanan penginjilannya, ditangkap oleh pemerintahan Romawi. Dia dipenjarakan, dia dimasukkan ke dalam penjara yang paling dalam, paling bawah, dalam pengamanan tertinggi. Tangan kakinya dipasung, diikat, dalam kondisi yang tidak berdaya secara fisik, secara jasmani. Ia tidak berdaya, sama seperti apa yang dialami oleh bangsa-bangsa di dunia, termasuk Indonesia. Sepertinya kita tidak berdaya menghadapi situasi dan kondisi ini. Begitu mencekam, membuat rasa takut di mana-mana. Sehingga pemerintah banyak negara mengambil kebijakan-kebijakan yang sulit, termasuk Indonesia. Dampak pada kematian mungkin tidak separah dengan dampak pada sosial ekonomi yang dirasakan oleh bangsa-bangsa. Tetapi dampak daripada kondisi ini memang sangat membahayakan. Kematian
sosial ekonomi. Haleluya. Paulus dalam kondisi yang tidak berdaya, di penjara, tetapi ia tidak menyerah. Ia percaya ada Tuhan. Dia percaya ada Yesus yang ia layani sebagai raja di atas segala raja. Ia percaya bahwa hidup manusia ada di dalam tangan Tuhan, bahwa Tuhan berkuasa atas kehidupan. Tuhan berkuasa atas semua yang terjadi dalam dunia ini. Tuhan berkaulan atas hidup manusia. Takkan ada sesuatu yang terjadi pada dirimu tanpa seizin Tuhan. Takkan jatuh sehelai rambut pun tanpa seizin Tuhan. Ia percaya akan hal itu. Di penjara yang dimana dia secara fisik tidak berdaya, tetapi dia berserah kepada Tuhan. Ia berdoa menyembah Tuhan, ia memuji Tuhan dalam kondisi yang tertekan secara fisik. Ia memuji Allah. Pada waktu ia menyembah Tuhan, memuji Tuhan, maka tiba-tiba kuasa Tuhan turun di dalam penjara itu. Kemuliaan Tuhan turun dalam penjara itu. Dan terjadi sesuatu yang ajaib, Bapak Ibu. Terjadi sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa. Tiba-tiba sendi-sendi penjara itu goyah, gedung itu goyah, dan mulai roboh. Tembok-temboknya roboh, besi-besinya roboh, semuanya roboh. Dan ikatan yang mengikat dirinya itu putus, dia terlepas dari semua ikatan. Mujizat Tuhan terjadi. Ingat, hanya memuji Tuhan, hanya mengoptimalkan apa yang Tuhan berikan padamu. Iman yang Tuhan berikan padamu, optimalkan itu. Potensi yang Tuhan berikan padamu, optimalkan itu. Strategi rohani yang diberikan Tuhan padamu, optimalkan itu. Perlengkapan rohani yang diberikan Tuhan padamu, optimalkan itu. Strategi surga yang diberikan Tuhan padamu, optimalkan itu. Maka kau akan melihat mujizat yang besar dari Allah. Haleluya. Berserah pada Yesus. Mari ajak keluargamu, semuanya, jangan santai. Saat engkau libur, jangan santai. Saat engkau diminta untuk berdiam di rumah, jangan santai saja. Tapi optimalkan hal-hal rohani yang diberikan Tuhan dalam dirimu. Mulailah berserah pada Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini. Bagi Yesus ku serahkan. Terima kasih Tuhan, Kau Allah kami yang baik. Haleluya. Bagi Yesus ku serahkan. Terima kasih Tuhan. Hidupku seluruhnya, hati dan perbuatan. Glory bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Glory bagi nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus.
20 yang tadi. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kita akan berdoa bagi bangsa ini. Saya mengajak semua hamba-hamba Tuhan, semua umat Allah, mari sujud di hadapan Tuhan. Mari menyembah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Saya katakan tadi, apabila ini yang disebut harinya Tuhan, bagaimana reaksimu? Saya berkata, hai hamba-hamba Tuhan, hai umat-umat Allah, sujudlah di kaki Tuhan. Sujudlah menyembah kepada Allahmu. Mohonlah pengampunan dari Allah untuk bangsa ini. Yang kedua saya mau katakan, sebab hari Tuhan itu begitu dahsyat, maka hendaklah engkau hidup kudus dan hidup saleh di hadapan Allah. Jagalah kekudusan hidupmu, jagalah kekudusan dirimu, peliharalah hadirat Tuhan dalam dirimu, supaya hari Tuhan itu, penghukuman itu tidak menimpa engkau. Haleluya. Haleluya. Mari aku berserah kepada Tuhan. Mari semua katakan, aku berserah. Dari tempat ini saya akan berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih yang ada di rumah, yang mendengarkan siaran ini secara langsung maupun yang mendengarkan rekaman siaran ini. Pejamkan matamu. Percayalah kuasa yang sama, Allah yang sama, Yesus yang sama, Roh Kudus yang sama yang bekerja di tempat ini, bekerja juga di tempat di mana Bapak Ibu berada. Haleluya. Tuhan Yesus berkatilah anak-anakmu yang ada di rumah saat ini. Tuhan Yesus peliharalah mereka seperti biji matamu ya Tuhan. Tuhan Yesus jaga lindungi setiap keluarga, setiap umat-umatmu ya Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Engkau mengirim malaikatmu menjadi kemah atas anak-anakmu di mana mereka berada. Biarlah mereka tidak menjadi lemah imannya dengan situasi kondisi yang sedang menimpa dunia Indonesia pada khususnya. Biarlah keadaan ini membuat mereka semakin dekat dengan Tuhan, semakin berserah kepada Tuhan, semakin bergantung kepada Tuhan. Haleluya. Hamba berdoa dalam nama Yesus, hiburkanlah mereka yang susah. Dalam nama Yesus, kuatkanlah mereka yang lemah. Dalam nama Yesus, berikanlah kemenangan bagi mereka yang sedang mengalami pergumulan hidup. Dalam nama Yesus, Tuhan menyembuhkan mereka yang sakit di rumah sakit, dimanapun mereka berada. Tuhan jamah nyata
kuasa kemuliaan-Mu. Nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu semua Bapa. Sembuhkan mereka, sembuhkanlah mereka ya Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Engkau ajaib Tuhan. Engkau ajaib. Saya percaya mujizat sedang bekerja dalam dirimu. Kau sedang mengalami mujizat Tuhan. Apapun sakitmu hari ini, kau sedang mengalami mujizat Tuhan. Mujizat Tuhan sedang terjadi bagimu. Ia sedang menyembuhkan Anda. Ia sedang menguatkan Anda. Ia sedang menghiburkan Anda, memberi damai dalam hatimu. Haleluya. Tetaplah berserah kepada Tuhan. Glory bagi nama-Mu. Yesus, Juru Selamat aku. Haleluya. Saat ini saya mengajak kita semua yang menonton siaran ini, dimanapun Anda berada, saatnya kita bersujud berdoa bagi bangsa, mengangkat hati, mengangkat jiwa kita, berdoa bagi bangsa. Mari kita berdiri di gereja. Bapak Ibu yang ada di rumah, mari arahkan hati dan jiwa. Kita akan berdoa bagi bangsa kita Indonesia yang kita cintai, pemerintah kita yang kita cintai. Kita minta kuasa Tuhan memulihkan Indonesia. Haleluya. Mari kita nyanyikan. Bagi bangsa ini kami berdiri Tuhan. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan menubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas Sekali lagi kita kata bersama-sama, bagi bangsa ini kami berdiri. Mari semua yang di rumah berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan menubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Ada di bangsa ini Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi bangsa kami Indonesia. Haleluya. Kuasa-Mu siap memulihkan bangsa kami Tuhan. Amin. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Tuhan pulihkan bangsa kami. Amin. Kembalikan bangsa kami kepadamu. Pulihkan, ampunilah bangsa kami. Haleluya. Dan pulihkan kembali
waktu bagi kita semua berdoa bagi bangsa ini. Oh ya Ramaku ya Ramata ya Rama Sangkarama ya Lama ya Lama ya. Oh ya Rama ya Ramaku ya Rama Singkarama ya Lama Singkarama. Oh ya Lama ya Lama Singkarama Lama Lama ya Lama 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 Lama. Ya Ramaku ya Ramata ya Lama Sangka ya Ramaku ya Lama. Ya Rama ya Rama ya Rama. Ramataki Rama Sangkaramaku ya Rama ya Ramaku ya Rama Singkaramaku ya Rama. Ya Rama ya Rama ya Rama ya Ramaku ya Rama Singkaramaku ya Rama Ramaku ya Rama Singkaramaku ya Rama ya Rama. Oh ya Ramaku ya Rama Sangkaramaku ya Tuhan, Engkau berdiri di tengah-tengah negeri ini, Tuhan. Tuhan, Engkau sedang menyatakan kemuliaan-Mu yang besar atas negeri ini. Haleluya. Ramataku ya lama sikalamaku ya lama ya lama ya lamaku ya. Oh Rama ya lama lama taki Rama sangkalamaku ya lama ya lama ya lama ya lamaku ya lama sehingga. Haleluya. Haleluya. Rama sangkalama taki ya lama sangkalamaku ya lama. Tolonglah Presiden kami, Bapak Jokowi. Berilah hikmat kepadanya, Tuhan, untuk memimpin bangsa ini. Tolonglah beri kekuatan, beri kesehatan kepada Presiden kami, ya Tuhan. Tolonglah para menteri. Tolonglah pemimpin-pemimpin daerah, dari gubernur, bupati sampai di kepala desa. Tolonglah aparat keamanan kami, TNI dan Polri, ya Tuhan. Tolonglah seluruh aparat pemerintahan di Indonesia ini, Tuhan, supaya mereka bersatu hati, bergandengan tangan, bersama-sama, Tuhan, untuk mengatasi problem yang dihadapi bangsa ini. Ada virus yang sedang merajalela, Tuhan. Tolonglah bangsa kami Indonesia, Tuhan. Biarlah Indonesia bersujud di hadapan Tuhan. Biarlah Indonesia menyembah Engkau, ya Tuhan. Haleluya. Glory bagi nama-Mu. Tolonglah para dokter. Tolonglah para perawat, petugas-petugas kesehatan yang terlibat menolong, membantu mereka yang sakit, yang terpapar dengan virus corona, ya Tuhan. Beri sehat, beri kuat, beri hikmat dari-Mu, ya Tuhan, untuk para petugas kesehatan, supaya mereka bisa bekerja dengan baik, bertindak dengan baik, sesuai dengan kehendak-Mu, ya Allah. Mereka menolong semua orang dengan hati. Mereka bekerja dengan hati, ya Tuhan. Tolonglah, ya Tuhan, setiap rakyat negeri ini, dimanapun mereka berada, dari Sabang sampai Merauke. Tuhan, tolong lindungi, jaga bangsa kami,
bangsa kami ini bergantung kepadamu ya Tuhan. Haleluya. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Kami percaya kemuliaan-Mu turun atas bangsa kami. Engkau merancang keselamatan atas bangsa ini ya Tuhan. Engkau merancang kegembiraan atas bangsa ini. Engkau merancang kebahagiaan sejati atas bangsa ini Tuhan. Ada anak-anak-Mu yang tinggal di bangsa ini Bapa. Terima kasih. Haleluya. Pulihkan kembali. Nah, sekali lagi kita nyanyikan ini. Oh Tuhan pulihkan. Tuhan pulihkan. Oh Bapa pulihkan. Terima kasih Tuhan. Kembalikan bangsa kami haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara kekasih yang ada di rumah, tadahkan tanganmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan pada hari ini. Berkat-Mu ada atas kami semua Bapa. Setiap rumah tangga kami, setiap usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu selalu dijaga dan diberkati oleh Tuhan. Perekonomian bangsa ini dijaga dan diberkati oleh Tuhan. Setiap tanah Indonesia diberkati oleh Tuhan. Udara Indonesia diberkati oleh Tuhan. Lautan Indonesia diberkati oleh Tuhan. Sehingga negeri ini menjadi negeri yang berkelimpahan dengan berkat-berkat dari Tuhan. Kami bergantung kepadamu ya Bapa. Kami percaya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Umat yang dipilih Tuhan. Imamat yang raja. Umat yang dikuduskan Allah. Umat kepunyaan Allah sendiri. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan penyertaan damai sejahtera yang melimpah-limpah dari Roh Kudus menjadi milik bagian kita semua hari ini sampai Tuhan datang kembali. Maranatha. Diberkati engkau di rumah, diberkati saat engkau di luar rumah, diberkati saat engkau sedang tidur dan bangun, diberkati saat engkau sedang bekerja dan tidak bekerja. Diberkati rumah tanggamu, diberkati seluruh anggota keluargamu. Dan apa saja kau berbuat, engkau kerjakan, engkau dibuat Tuhan berhasil. Engkau sukses, engkau diberkati Tuhan. Engkau menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Terimalah berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita tamatkan kebaktian pada hari ini. Bapak Ibu yang ada di rumah, kami semua berkata haleluya, amin, haleluya. Puji Tuhan. Kita akan jumpa lagi pada hari Rabu malam. Kami akan mengadakan ibadah dan akan disiarkan langsung melalui grup Facebook, dan video-video rekaman kami akan kami tampilkan dalam YouTube. Bapak Ibu ketik Efrat Waworuntu, akan keluar video rekaman kebaktian VCS Surabaya. Bapak Ibu bisa melihat juga dalam grup WA dan Facebook. Kita pasti diberkati oleh Tuhan. Sampai ketemu lagi. Tuhan
Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan.